Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Mari kita terus berusaha menyempurnakan takwa kita. Mari kita terus menjaga dan merawat takwa ini hingga kita mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Semoga dengan usaha kita bertakwa ini, dengan ketakwaan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita rezeki karunia dari tempat, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berusaha untuk menurunkan peringatan-pengingatan tentang pentingnya takwa ini kepada generasi setelah kita. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita semua sangat menginginkan generasi di belakang kita, anak-anak keturunan kita, menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti dan taat. Namun ada suatu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa hidayah dan petunjuk adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hidayah pada anak dan keturunan kita. Sebesar apapun usaha kita kaum muslimin untuk menjadikan anak-anak kita, generasi di belakang kita, menjadi generasi yang soleh dan soleha, bahkan kita menitipkan mereka pada lembaga pendidikan yang baik dan berkualitas dan lain sebagainya, namun jika Allah tidak menghendaki hidayah sampai kepada mereka, tidak ada yang bisa kita perbuat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 178. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lihatlah kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayyar kab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang kafir. Namun Allah tidak menginginkan anak itu mendapatkan hidayah. Anak Nabi Nuh malah menjawab, Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan mencari perlindungan ke gunung saja yang dapat melindungiku dari air bah atau air banjir. Nabi Nuh kemudian berkata, La 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang dapat melindungimu hari ini dari azab Allah selain yang Allah rahmati. Nuh pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kasihan kepada anaknya. Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Allah tidak suka dengan perkataan Nuh atau dengan doa Nabi Nuh alaihissalam ini, yang mendoakan anaknya yang meninggal dalam keadaan kafir. Lalu Allah berfirman, Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'izuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya dia telah berbuat yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Sesungguhnya aku memperingatkan padamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lihatlah dan perhatikanlah dengan baik-baik kisah Nuh di atas. Beliau sudah berusaha keras agar anaknya mendapat hidayah.
namun Allah berkehendak lain. Oleh karena itu, janganlah kita lupa untuk selalu memohon pada Allah agar Allah menjadikan anak dan keturunan kita senantiasa diberikan hidayah bimbingannya, dan menjadikan anak keturunan kita, generasi di belakang kita, generasi yang kita harapkan, yaitu generasi yang soleh dan solehah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salatu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Kaum muslimin, berikut tauladan orang-orang soleh dalam berdoa untuk anak keturunannya, yang doa mereka dapat kita contoh. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita sebagaimana Allah mengabulkan permohonan orang-orang soleh ini. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa untuk anaknya, "Rabbi habli minas solihin." Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. As-Saffat ayat 100. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa untuk anak keturunannya, "Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Ya Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Ali Imran ayat 38. Seorang ibadur rahman atau hamba Allah yang beriman berdoa, "Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Furqan ayat 74. Kaum muslimin, doa Nabi Musa berikut juga dapat kita panjatkan agar anak keturunan kita terhindar dari pengaruh lingkungan yang buruk. Karena bisa jadi walaupun kita sudah berusaha untuk mendidik anak di rumah, tetapi di luar, ketika dia jauh dari kita, mungkin dia berkumpul dengan lingkungan yang kurang baik, yang itu juga dapat juga berpotensi menyebabkan terhalangnya kesolehan anak kita. Maka doa Nabi Musa ini patut juga untuk kita panjatkan kepada Allah. Nabi Musa berdoa, "Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin." Ya Tuhanku, aku tidak dapat menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Nabi Musa menyebutkan wa akhi karena dia mendoakan Harun saudaranya, dan kita bisa ganti akhi itu dengan ahli atau wa dzurriyyati wa abni wa abnati untuk anak keturunan kita. Quran surat Al-Maidah ayat 25. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping doa, tentu saja kita juga wajib melakukan berbagai usaha lain sebagai bukti bahwa kita betul-betul menginginkan generasi di belakang kita adalah generasi yang soleh dan solehah. Di antara usaha yang harus kita lakukan adalah jadilah kita sebagai orang tua yang soleh. Mari kita sebagai orang tua harus lebih dahulu memperbaiki diri dan menjadi soleh untuk anak-anak kita. Kalau menginginkan anak yang soleh, kaum muslimin, orang tua juga harus memperbaiki diri. Bukan hanya ia berharap anaknya jadi baik, jadi soleh, sedangkan orang tua sendiri masih terus bermaksiat dan berbuat pelanggaran, berbuat dosa, masih sulit sholat, masih enggan menutup aurat dan lain sebagainya. Lihatlah, sebagian ulama salaf, ulama terdahulu sampai-sampai menambah sholat atau mengkhususkan sholat, memperbanyak sholat dalam rangka mengharap kepada Allah dengan sholat itu menjadi wasilah Allah menjadikan anak keturunannya adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Di antaranya Sa'id bin Al-Musayyib pernah berkata kepada anaknya, "Ya bani, la azidanna fi sholati min ajlik." Wahai anakku, sesungguhnya aku terus menambah solatku ini karenamu, agar kamu menjadi soleh.
Bukti lain pula, kaum muslimin dirahmati Allah, bahwa kesolehan orang tua akan sangat berpengaruh kepada anaknya. Di antaranya kita dapat melihat pada kisah dua anak yatim yang mendapatkan penjagaan Allah karena ayahnya adalah orang yang soleh. Kisah ini terdapat dalam surah Al-Kahfi. Suatu saat Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam melewati suatu perkampungan. Lalu mereka meminta kepada penduduk di kampung tersebut makanan dan meminta untuk dijamu layaknya tamu. Namun penduduk kampung tersebut enggan menjamu mereka. Lalu mereka berdua menjumpai dinding yang miring atau roboh, dinding suatu rumah yang miring atau hampir roboh di kampung tersebut. Kemudian Khidir ingin memperbaikinya. Lalu kemudian Nabi Musa berkata kepada Khidir, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk ini. Untuk dalam perbaikan rumah tadi, engkau Khidir bisa mendapatkan atau meminta upah kepada tuan rumah tersebut. Namun Nabi Khidir berkata, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma solihah." Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota ini. Dan di bawahnya, di bawah rumah itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya selama hidupnya adalah seorang yang soleh. Al-Kahfi ayat 82. Kaum muslimin, lihatlah, Allah Ta'ala telah menjaga harta dan simpanan anak yatim ini. Karena apa? Karena ayahnya adalah seorang ayah yang soleh. Ayahnya mengumpulkan dan menyimpan harta untuk anaknya dari harta yang halal. Sehingga karena kesolehannya ini, Allah juga senantiasa menjaga anak keturunannya. Oleh karena itu kaum muslimin, marilah hiasilah diri kita dan dengan amal soleh, bukan dengan berbuat maksiat. Carilah nafkah dari nafkah yang halal, bukan nafkah yang haram. Perbaguslah makanan, minuman dan pakaian kita, hingga kita pada saat menengadahkan tangan kita ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangan yang suci, dengan hati yang bersih, maka insya Allah niscaya jika kita melakukan amal soleh semacam ini, maka Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita, permintaan kita, termasuk doa untuk anak keturunan kita. Insya Allah Allah akan menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Ma min mu'min yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi. Setiap mukmin yang meninggal dunia, di mana ia terus memperhatikan kewajiban pada Allah sebelum dia meninggal, maka Allah akan senantiasa menjaga anak dan keturunannya setelah ia meninggal." Semoga Allah senantiasa menjaga diri kita, menjaga pasangan-pasangan kita, dan menjaga anak-anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilasun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. At-Tahrim ayat 6.